Pernah kepikiran gak sih gimana caranya bahasa yang sebetulnya kan cuma suara-suara aja bisa jadi fondasi buat membangun sebuah peradaban? Ini bukan cuma soal kata-kata loh, ini tentang sebuah sistem yang luar biasa cerdas. Oke yuk kita bedah bareng-bareng. Pertanyaan ini penting banget. Gimana ceritanya getaran udara yang kita keluarin dari mulut bisa berubah jadi hukum, jadi ilmu pengetahuan, bahkan jadi puisi? Nah, jawabannya itu ada di sebuah sistem yang super elegan dan kuat. Dalam tradisi linguistik Arab, para cendekiawan udah memetakan ini jadi 3 serangkai yang jenius. Coba deh bayangin kayak gini. Ada kesepakatan sebagai fondasinya, terus ada mesin buat mendorong pertumbuhan, dan terakhir ada tujuan sebagai puncak dari komunikasi itu sendiri. Kita bakal bedah satu persatu. Semuanya itu berawal dari sini. Dari sebuah tindakan mendasar yang namanya al-wadl. Ini titik awalnya, dasar dari segalanya. Al-wad itu gampangnya adalah kesepakatan. Jadi, ini momen ketika kita semua, entah sadar atau enggak, sepakat kalau bunyi B-U-K-U itu artinya ya benda yang kita baca itu. Ini adalah proses kita ngasih label, yaitu kata, ke sebuah makna. Tanpa kesepakatan dasar ini, ya kita nggak akan bisa komunikasi. Nah, definisi klasiknya ini singkat tapi kena banget. Penetapan sesuatu, maksudnya lafal atau katanya, untuk sesuatu, yaitu maknanya. Inilah cetak biru dari sebuah bahasa. Poin utamanya adalah semuanya balik lagi ke sistem yang disepakati bersama, sebuah kode rahasia kita semua. Oke, di slide ini kita lihat ada perbedaan penting nih antara al-wado dan al-istimal. Di kolom kiri ada kode atau al-wado. Anggap aja ini kayak kamus dan buku tata bahasa, aturan-aturan idealnya gitu. Nah, di kolom kanan ada al-istimal atau penggunaan. Ini adalah cara kita ngomong sehari-hari, lengkap dengan singkatan, bahasa gaul, dan konteksnya. Bahasa itu butuh dua-duanya, sistem yang stabil sekaligus penggunaan yang dinamis. Sip. Kalau al-wadil tadi fondasinya, terus gimana caranya bahasa bisa tumbuh dan beradaptasi? Nah, disinilah bagian kedua dari sistem kita ini berperang. Sebuah mesin penghasil kata yang super canggih. Al-ishtiqaq atau derivasi, ini ibarat jantungnya bahasa Arab yang bikin dia terus produktif. Ini adalah mekanisme keren yang bikin kita bisa ngambil satu konsep inti, satu akar kata, dan kayak surap, mengubahnya jadi macam-macam kata. Ada kata kerja, kata benda, kata sifat, dan banyak lagi. Ini bukan sekedar nambahin kata baru ya, tapi benar-benar membangun seluruh ekosistem makna dari satu benih aja. Dan slide ini nunjukin contohnya dengan jelas banget. Coba lihat akar katanya, KTB, yang idenya itu tentang menulis. Dengan pola yang beda-beda, kita bisa dapat katib alias si penulisnya, kitab, objek yang ditulis, maktabah, tempat bukunya, dan yaktubu, kegiatan menulisnya. Semuanya nyambung secara logis ke akarnya. Efisien dan jenius banget kan sistemnya? Oke, kita udah punya fondasi, yaitu al-wadha, dan kita juga udah punya mesinnya, al-ishtiqaq. Sekarang, kita sampai ke tujuan akhirnya. Buat apa sih ini semua? Ya, buat menyampaikan makna dengan presisi. Al-dalalah ini adalah ilmu tentang gimana caranya kata-kata bisa benar-benar kena dan nyampein makna. Jadi, ini bukan cuma soal arti kata di kamus ya, tapi lebih dalam lagi tentang gimana sebuah kata berfungsi di dalam kalimat buat nunjuk ke sebuah ide yang spesifik di kepala pendengarnya. Inilah puncak dari proses komunikasi. Para ahli bahasa dan logika kemudian membedah al-dalalah ini jadi 3 lapisan. Pertama, mutabakoh atau korespondensi. Ini yang paling lurus-lurus aja. Kata mobil, ya artinya seluruh mobil itu. Kedua, ada tadamun atau inklusi. Misalnya kamu bilang, mobilku rusak, padahal yang rusak cuma mesinnya. Nah, mesin itu kan bagian dari makna mobil. Terakhir, ada iltizam atau konkomitansi. Ini makna yang secara logika pasti ikut nempel. Kalau ada mobil, ya logikanya pasti ada yang bikin kan? Ada pabriknya. Ini nunjukin betapa canggihnya sistem ini buat nangkep berbagai nuansa makna. Jadi, kenapa sistem ini jadi penting banget? Karena ini bukan cuma teori linguistik yang ngawang-ngawang. Ini adalah alat yang benar-benar dipakai di berbagai bidang ilmu yang paling krusial. Kita lihat di hukum Islam atau fiqh. Setiap kata di dalam teks suci itu punya bobot yang luar biasa. Jadi, memahami makna presisi dari kata kayak pencuri itu jadi super penting. Apakah itu mencakup semua jenis pengambilan barang atau cuma jenis-jenis tertentu aja? Jawaban dari pertanyaan ini bergantung banget sama pemahaman al-wada, kesepakatan awal makna kata itu, dan juga lapisan-lapisan dalalahnya, biar keadilan bisa ditegakkan dengan benar. Gimana caranya bahasa bisa ngikutin perkembangan teknologi?
Ya lewat al-ishtiqaq. Waktu komputer ditemuin, bahasa Arab nggak perlu repot-repot minjem kata dari bahasa asing. Mereka cukup ambil akar kata hasaba yang artinya menghitung, terus diturunin jadi kata hasub buat komputer, yang artinya secara harfiah, alat yang super jago ngitung. Keren kan? Sistem ini bikin bahasanya tetap hidup dan relevan. Para ahli logika klasik juga sangat mengandalkan pemahaman al-dalalah. Tahu persis sebuah argumen itu lagi pakai makna yang mana, apakah korespondensi, inklusi, atau konkomitansi, itu jadi kunci buat menganalisis argumen itu valid atau enggak. Ini tuh fondasi dari cara berpikir yang runut dan rasional. Jadi pada akhirnya kita bisa lihat ini semua adalah sebuah siklus yang jenius dan saling menguatkan. Al-wada, si kesepakatan, menciptakan kodenya. Al-ishtiqaq, si mesinnya memperluas kode itu buat kebutuhan-kebutuhan baru. Dan al-dalalah, si tujuannya memastikan kode itu dipakai secara efektif buat komunikasi yang jelas dan penuh makna. Nah, ini yang bikin kita mikir lebih dalam lagi. Kalau bahasa itu bukan cuma sekedar label buat realitas yang udah ada, tapi sebuah sistem terstruktur yang kita bangun sendiri buat memahami realitas, berarti sejauh mana sebetulnya kekuatan kita buat mendefinisikan, bahkan menciptakan dunia kita lewat kata-kata? Itulah kekuatan sesungguhnya dari sebuah sistem linguistik yang jenius.